Hukum istri menafkahi suami. Aspek rumah tangga dan segala perinciannya telah diatur dalam Islam, termasuk dalam hal nafkah menafkahi. Dalam kondisi ini, tak sedikit suami yang menganggur dan tak memiliki pekerjaan. Sebagai gantinya, istri turun tangan untuk menafkahi suami dan keluarga. Lantas bagaimana hukumnya perkara tersebut dalam Islam? Di dalam Islam pun, hak dan tanggung jawab antara suami dan istri diatur sedemikian rupa. Suami dalam pernikahan diwajibkan memberi nafkah yang bersifat lahir maupun batin. Kewajiban seorang suami menafkahi rumah tangga, istri, dan anak juga secara langsung ditegaskan dalam Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari harta mereka, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Selain itu, Allah juga menegaskan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami. Allah berfirman, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu atau istri dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hambanya. Artinya, secara hukum yang bersumber dari Al-Quran atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafkah memang merupakan kewajiban seorang suami. Namun, apa jadinya jika dalam kondisi tertentu yang menjadikan kaum suami kehilangan pekerjaan, sakit-sakitan, atau dalam faktor lainnya? Kemudian istri yang mencari nafkah. Dalam kitab Tabaqoh karya Ibnu Sa'ad dijelaskan mengenai kisah serta penegasan Rasulullah SAW atas kondisi yang dialami seorang muslimah bernama Ritah. Ritah yaitu merupakan istri dari sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Mas'ud. Pernah mendatangi Rasulullah dan berkonsultasi secara langsung. Ritah sebagai seorang muslimah yang juga seorang istri juga merupakan seorang pekerja. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta suaminya. Sebab berdasarkan pengakuannya, ia dan keluarga tak sama sekali memiliki harta apapun. Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan Ritah dan membolehkan apa yang dilakukan. Rasulullah berkata, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka, suami dan anak. Artinya secara jelas Rasulullah membolehkan seorang istri menafkahi suami serta anak-anaknya dengan catatan-catatan tertentu. Lantas, bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga yang terkadang kerap disematkan kepada kaum perempuan? Sesungguhnya dalam rumah tangga dikenal prinsip gotong royong, sebuah organisasi yang satu sama lain saling melengkapi. Jika istri terpaksa harus bekerja di luar rumah yang disebabkan satu dan sekian alasan, suami juga perlu mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW bila sedang berada di rumah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah Rasulullah SAW juga melakukan pekerjaan di rumahnya? Aisyah pun menjawab, ya, Rasulullah SAW sering mengesol sandalnya, menjahit pakaiannya, serta melakukan sesuatu di rumahnya sebagaimana salah seorang dari kalian lakukan di rumah. Jadi kesimpulannya,
Apakah hukum istri menafkahi suami? Artinya boleh dalam kondisi tertentu. Apabila suami masih sehat dan masih bisa mencari pekerjaan, dirasakan wajib hukumnya bagi suami menafkahi seorang istri. Dan apabila suami sakit-sakitan, tidak pernah mendapatkan kerja sama sekali, sulit mendapatkan pekerjaan dalam faktor apapun yang menjadikan suami itu nganggur, istri boleh saja melakukan pekerjaan untuk menafkahi suami, asal pekerjaan tersebut halal, jelas, tidak mengandung mudarat, tidak ada unsur haramnya, dan tidak juga memberatkan seorang istri untuk menafkahi suami. Itulah kesimpulannya. Semoga kalian bisa paham sedikit demi sedikit.